Mari kita mengenal Roh Kudus. Pertama, yaitu mengapa kita perlu mengenal Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu penting bagi gereja Tuhan. Saya katakan bahwa hari Minggu itu adalah hari jadi kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena gereja dilahirkan pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Pada hari di mana Roh Kudus dicurahkan, itulah hari lahir saudara dan saya. Hari kelahiran gereja Tuhan. Kalau hari lahirnya Tuhan Yesus semua tahu. Tapi banyak kita tidak mengerti bahwa hari raya Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja. Sebab itu kita harus rayakan itu, saudara-saudara. Roh Kudus ini penting bagi gereja Tuhan. Minimal ada 3 hal mengapa Roh Kudus itu penting. Yang pertama, yaitu karena kita ini sekarang, gereja hidup di zaman Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar di dalam Alkitab itu ada 3 zaman. Zaman Bapa 2000 tahun, zaman Anak 2000 tahun, kemudian zaman Roh Kudus 2000 tahun. Jadi mulai pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, kurang lebih ada 2000 tahun Tuhan berikan bagi gereja. Kita ini hidup di zaman Roh Kudus. Zaman di mana Roh Kuduslah yang berperan di dalam dunia ini. Zaman di mana Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaannya, karyanya kepada pribadi Roh Kudus. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu mengenal Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, kita selamat itu karena karya Roh Kudus. Mulai kita percaya Tuhan sampai nanti kita masuk ke sorga. Itu semua karena karya Roh Kudus. Kita lahir baru karena Roh Kudus. Kita diinsafkan akan dosa karena Roh Kudus. Kita diajar oleh firman, kita mengerti kebenaran karena Roh Kudus. Dan seterusnya, Roh Kudus itulah yang berkarya dalam hidup kita. Membawa kita sampai kita masuk kepada kekekalan, kepada kemuliaan yang kekal. Dan alasan yang ketiga, yaitu karena Roh Kuduslah satu-satunya harapan gereja untuk gereja masuk ke dalam kemuliaan adalah Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kemuliaan. Kita tidak akan masuk ke dalam kesempurnaan. Dan gereja harus ke situ. Karena kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan mempelai pria. Alkitab berkata bahwa gereja harus seperti mempelai wanita yang tak bernoda, tak bercacat celah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Itulah sebabnya saya rasa 3 hal ini sangat cukup menunjukkan kepada kita mengapa kita perlu Roh Kudus, mengapa kita perlu mengenal Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita mau belajar satu hal, siapa pribadi Roh Kudus itu. Ada 5 poin yang saya catat di sini. Semuanya ini hal-hal yang sederhana sebenarnya. Dan mungkin kita sudah tahu, tapi sekali lagi seringkali kita tahu cuma ada di batas pikiran kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Coba kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi firman Allah jelas berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal itu. Bapa, Firman, Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sebagai salah satu bukti, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4, kalau saudara membaca di situ ada kisah tentang Ananias Safira yang dia mendustai Roh Kudus dan kemudian mati. Dan Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Allah? Mendustai Roh Kudus itu sama dengan mendustai Allah dikatakan. Jadi saudara-saudara, sebagai pribadi Allah, maka Roh Kudus itu sama dalam karakter, dalam sifat-sifat, dalam atribut-atributnya dengan Bapa dan Anak. Hanya tugasnya berbeda. Jadi Tritunggal ini punya tugas sendiri. Tapi dalam segala perkara, dia sama karena dia adalah Allah.
Saya katakan di sini, dia punya atribut-atribut atau sifat-sifat kealahan. Minimal ada 3 maha yang menjadi atribut Allah. Pertama adalah apa? Maha ada, maha tahu, maha kuasa. Jadi Roh Kudus itu maha ada, saudara. Di mana-mana dia ada. Dia maha tahu. Bahkan sampai ke dasar hati manusia dia tahu. Pikiran kita dia tahu. Dan dia maha kuasa. Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa dan Anak menciptakan alam semesta. Menciptakan manusia. Kalau sudah membaca di kitab Kejadian, dikatakan marilah kita menciptakan manusia. Jadi ini pertama yang saudara kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ketika kita bergaul erat dengan Roh Kudus, kita bergaul erat dengan Allah. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi, person. Maksud saya dengan mengatakan ini, yaitu bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa atau pengaruh, bukan cuma sekedar power. Karena seringkali yang ditekankan power, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa Roh Kudus itu bukan cuma power, bukan cuma seperti kita punya Roh Kudus itu kita punya power, seperti kita punya ilmu. Bukan, saudara. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia a person, dia seperti saudara dan saya. Dia punya kepribadian. Hanya dia tidak berwujud manusia. Di antara Tritunggal Allah ini yang berwujud manusia cuma Yesus. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dan ini peristiwa yang luar biasa. So itu ketika Yesus di dunia dia sering berkata begini. Oh sudah perhatikan, kamu akan melihat anak manusia duduk di tahta Allah. Itu bukan sekedar perkataan. Karena sejak inkarnasi itu saudara, yang duduk di tahta Allah itu ada wujudnya, yaitu manusia. Sebelum inkarnasi enggak ada wujud. Karena Allah itu roh. So itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kalau dia pribadi maka dia punya karep. Saya pakai kata yang kita bisa mengerti. Roh Kudus punya karep karena dia satu pribadi. Coba kita melihat sejenak ayat ini dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Saudara akan mendapat kesan yang kuat di sini bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah mendukakan, janganlah membuat Roh Kudus itu susah. Berapa banyak kali saudara ya, kita ini mendukakan Roh Kudus. Cuma kita tidak sadar. Makanya dengan apa yang kita dengar, mari kita sekarang belajar menyadari, memahami apa yang dimaui oleh Roh Kudus. Karena sebagai pribadi, Roh Kudus punya mau, punya karep dalam kehidupan kita. Dia bisa disenangkan, dia juga bisa didukakan. Itulah Roh Kudus, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu Roh Kudus diutus untuk menggantikan posisi dari Yesus. Nah ini saudara jangan lupa. Jadi Roh Kudus itu diutus. Bukan berarti dia lebih rendah dari Bapa, dari Anak, tidak. Tritunggal Allah ini satu. Sama, cuma sekali lagi dalam memenang tugas itu punya masing-masing. So itu firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu diutus. Diutus untuk apa? Untuk menggantikan posisi dari Yesus. Untuk mengisi posisi Yesus. Karena Yesus harus naik ke sorga. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia harus menanti dikatakan sampai Bapa menaklukkan semua musuhnya di bawah telapak kakinya. Dan dia akan datang kembali. Tapi sejak Yesus di sorga sampai datang kembali, yang ada di bumi, yang menggantikan posisinya adalah Roh Kudus. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau saudara membaca di kitab Wahyu dikatakan bahwa di hadapan tahta itu ada 7 roh. Bukan berarti Roh Kudus ada 7, bukan. Itulah Roh Kudus. Dia ada di tahta Allah. Jadi dia keluar dari Bapa. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan dia diutus oleh Bapa dalam nama Anak. Bayangkan saudara, Bapa mengutus Roh Kudus itu di dalam nama Anak. Jadi 2 ayat ini dalam sekali artinya. Kita lanjut terus, dikatakan bahwa karena Roh Kudus itu dia menggantikan posisi dari Yesus, maka kita harus mengerti bahwa dia itu sederajat sama dengan Yesus, itu minimal.
Nah mungkin Roh Kudus itu lebih lemah dari Yesus, lebih tidak mampu dari tidak mungkin. Minimal dia itu sama dengan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kita akan coba mengerti di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Benar, ini benar. Terus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dia diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Yesus juga mengutus Roh Kudus. Jadi kedatangannya ini benar-benar luar biasa. Membawa otoritas Bapa, membawa otoritas anak. Makanya Tuhan Yesus berkata, lebih baik kalau aku tinggalkan kamu. Karena aku tidak tinggalkan kamu, Roh Kudus tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, dia akan datang. Jadi saya percaya sudah ada sesuatu yang lebih dengan Roh Kudus ini. Sudah. Mengapa Bapak dan anak mengutus Roh Kudus? Karena pekerjaan Tuhan itu terus harus bertambah. Semakin terang sampai rembang tengah hari, bukan? Jadi Tuhan akan terus bekerja. Jadi kalau Roh Kudus menyusul pekerjaan Yesus, pasti Roh Kudus punya nilai plus. Jadi kita bersyukur, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang lebih baik daripada keberadaannya, yaitu Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus. Poin yang keempat, Roh Kudus itu, firman Tuhan berkata, dia itu tinggal di dalam kita. Satu hal yang kita harus mengerti, kata menyertai di sini adalah tinggal di dalam saudara dan saya. Bukan sekedar kayak kita menyertai anak kita, kalau seperti kita bersama dengan istri kita, itu kan cuma di samping-samping, bukan? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus, dia datang ke dalam dunia dan dia tinggal di dalam orang percaya. Waduh, kalau ini saya rasa tidak ada persekutuan yang lebih erat, yang melebihi manusia dengan Allah, manusia dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Mari kita baca dua ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku minta kepada Bapa. Saudara perhatikan ini. Jadi Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa untuk supaya Roh Kudus datang kepada kita. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan ini saudara. Kalau cuma dia menyertai kamu titik, itu menyertai banyak arti saudara ya. Bisa di samping kita, bisa di belakang kita, bisa di depan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita menyadari kehadiran Roh Kudus itu di dalam kita. Penyertaan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Banyak kali kita tidak menyadari ya. Lupa kalau ada Roh Kudus. Kita enggak ajak omong dia. Kita enggak pernah menyapa Roh Kudus. Cuma kalau doa aja. Kalau dia diam bersama kita, ayo dong diajak bergaul, diajak berkomunikasi. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus ngomong aku sekarang. Karena apa? Karena Roh Kudus itu mewakili kehadirannya. Jangan lupa Tritunggal Allah ini satu, tidak terpisahkan. Walaupun pribadinya sendiri-sendiri. Jadi jangan dikacaukan ya. Oh Bapak itu ya Yesus, Yesus adalah Bapak. Tidak. Bapak ya Bapak, Bapak itu roh. Selamanya dia adalah roh. Kalau Yesus, anak, roh yang menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Roh Kudus ya Roh Kudus. Tapi mereka adalah satu. Makanya Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu kamu akan mengerti apa yang aku katakan. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini sudah sering kali kita dengar bukan? Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat lain juga berkata, kamu di dalam aku di dalam kamu.
tadinya juga bingung, ya apa ini maksudnya ya? Kalau aku di dalam Yesus itu kita bisa mengerti karena Yesus itu maha besar. Kita kecil. Tapi sekarang yang besar di dalam yang kecil ini gimana Tuhan? Nah inilah Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Dia tinggal in your hearts. Dalam Galatia pasal 4 ayat 6 di situ juga dikatakan. Karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hatimu. Dan ada satu ayat lagi berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi jelas saudara, masih banyak ayat yang bisa saudara dan saya temukan di dalam Alkitab bahwa dikatakan roh itu ada di dalam engkau. Roh Kudus ada di dalam kamu. Tapi kita seringkali tidak menyadari, bahkan kita mengabaikan. Mari saudara, kita mau setingkat lebih maju lagi dalam pengenalan kita. Untuk menyapa Roh Kudus, untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, dari kepenuhannya kita akan menerima kuasa. Mari kita baca ayat ini, Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Walaupun Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya, tetapi kuasa itu hanya akan muncul kalau Roh Kudus itu memenuhi kita. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus tidak bicara kuasa. Ketika dia pertama bangkit, dia hembuskan rohnya, terimalah Roh Kudus. Tapi tidak bicara kuasa. Tapi kapan dia bicara kuasa? Ketika dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita tahu konteksnya ini adalah baptisan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Atau kalau saya boleh katakan dengan cara lain, kamu akan menerima kuasa kalau kamu dipenuhkan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan, saudara. Karena kuasa itu milik gereja. Jadi kuasa itu bukan milik orang luar. Tapi kuasa, power itu adalah milik gereja Tuhan. Kuasa itu milik saudara. Itu janji Tuhan. Kalau saya lihat di dalam Kisah Para Rasul, memang ada orang-orang yang khusus dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Filipus, penginjil awam, dia juga dipakai untuk mengerjakan mujizat. Jadi kuasa itu milik gereja. Milik setiap orang percaya yang dipenuhkan Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang percaya menurut kehendaknya. Meskipun pendeta belum tentu bisa menyembuhkan orang kalau tidak punya kuasa. Jadi ini satu rahasia yang luar biasa. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Yang diberikan kepada gereja Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi ini ada dua, memang itu ada kuasa, jelas itu dikatakan kuasa itu diberi dari atas. Kemungkinan yang kedua, kuasa itu sudah ada tapi kita tidak percaya. Gitu ya. Jadi ada dua hal, kenapa kok kuasa itu kadang-kadang kita tidak melihat dengan nyata. Memang kemungkinan pertama, belum diberi karena jelas kuasa itu diberi dari Allah. Tapi yang kedua sudah diberi tapi tidak dipakai. Ya makanya ini kita mau alami ya saudara-saudara ya. Kita berdoa, kita mohon Tuhan celikkan mata rohani kita. Bangkitkan iman kita. Supaya kuasa ini nyata dalam gereja Tuhan. Bagaimana janji-janji Tuhan itu digenapkan. Kita melihat kembali kuasa Tuhan itu nyatakan dalam gerejanya. Saudara. Dan gereja pasti akan ke sana. Karena itu janji Tuhan. Dan saya tutup dengan satu ayat. Apa sih kerinduan hati Tuhan? Jadi penuh Roh Kudus itu bukan cuma kerinduan saudara dan saya. Tapi juga kerinduan Tuhan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ini jelas kehendak Tuhan bagi kita semua. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang mencari kepenuhan Roh Kudus, jangan putus asa. Tirulah Yakub di Kejadian 32. Sebelum ketemu dengan Esau, dia bergumul dengan malaikat. Dia berkata, aku tidak akan lepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Saudara harus punya semangat seperti ini. Aku tidak akan berhenti berdoa sampai aku penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara pasti dipenuhkan Roh Kudus. Yakub dia bergumul sepanjang malam, saudara. Akhirnya Tuhan yang nyerahkan.
Sebab Tuhan ngomong, kamu tak ganti nama karena kamu sudah menang bergumul dengan manusia dan Allah. Tak berkati, tak berkati. Saudara, Tuhan berkehendak memenuhkan Anda pribadi lepas pribadi dengan rohnya. Kita mau tetap berdoa sampai Roh Kudus memenuhkan kita, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang punya kuasa. Tuhan memberkati kita semua.